Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehpapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT/RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Ruswi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu juga lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya kepada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Kita salut sama DPR, hidupkan demokrasi, lawan oligarki rakyat di belakang bapak-bapak. Ayo kumpulkan fakta dan para kades mesti berani jujur. Saya yakin masyarakat Indonesia dukung yang benar. Sudah saatnya DPR harus berani bersuara, jangan biarkan Mulyono ugal-ugalan. Kami warga Kalbar mendukung Bapak Andika sebagai Gubernur Jawa Tengah. Rakyat disuruh taat hukum presiden dan mantan presiden justru melanggar hukum. Koplak. Saya orang Jawa Tengah pasti milih Andika, kok kalah ada apa. Saya keluarga besar Kuningan Jabar sangat mendukung dan semoga Pak Andika menang dan jadi Gubernur Jateng. Bismillah.
Ini baru namanya DPR, bongkar kecurangan, singkirkan yang buat kecurangan di NKRI. Saya warga Banten mendukung Pak Andika Perkasa jadi gubernur. Jateng Allah akan memperhatikan yang benar-benar. Saya warga Solo bangga dan dengan Jenderal Andika dan Bapak Hendy walaupun kalah. Saya orang Bogor cinta dan mendukung Andika Perkasa. Ayo usut tuntas Pilgub Jawa Tengah segera diadili dan diproses kebenarannya. Ayo DPR maju terus menuju Indonesia yang adil dan makmur. DPR pantau panutan rakyat yang untuk berbuat menuju kejujuran dan berkeadilan. Andika untuk Jawa Tengah, top PSK Andika, kami mendukungmu. Blitar hadir, siapapun yang melanggar hukum ya harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Bongkar semua kecurangan pemilu. Tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bapak buat suara, Bapak membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi di mana-mana. Kepala desa udah ada tekanan, kalau ngaka mendukung KPK yang turun maka dia takut. Kami warga Sulut mendukung Pak Andika Perkasa jadi gubernur Jateng, mestinya harus diulang seperti kita akan mendapatkan sosok pemimpin yang mantap, keren, terhebat, dipilih rakyat oleh rakyat dan untuk kita semua. Harusnya masyarakat turun semua membela kebenaran. Pak Prabowo, sekarang presiden itu harus jadi pengayom bangsa dan negara. Jangan ikut-ikutan. Mulyono, tunjukkan sikap kenegaraan. Kalau sudah ketahuan begini, Lutfi nggak pantas dilantik. Yang setuju Jateng, Jatim, Banten harus diulang. Saven, bravo Andika Perkasa, tangkap dan hukum pengkhianat-pengkhianat negara, tegakkan keadilan dan kebenaran. Enyahkan dan singkirkan manusia kotor di negeri tercinta ini. Siapa awal perusak negara ini? Pak Prabowo yang mikul, kita doakan semoga negara lebih baik, tidak ikut-ikutan dan menjunjung kebenaran. Sehat presiden yang baru ini. Sungguh memperhentikan mantel para pemimpin bangga kita juga bangsa ini. Mau jadikan apa bangsa ini? Bila Pilgub Jateng itu curang harus dibatalkan. Jateng harus pilkada ulang kalau seluruh kepala desa tidak dipidanakan. Betul sekali masnya ini. Semoga Bapak Presiden Prabowo selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih banyak SDM rendah di Jateng, makanya masih bisa diintimidasi, dihasut, dibohongin dan dibodoh-bodohi. Hukum seberat-beratnya, pengkhianat pun jahat pemilu. Sebaiknya Bapak Prabowo itu harus benar-benar netral, biarpun dia ketua partai kan dia presiden. Ini baru DPR, dihidupkan demokrasi, tegakkan keadilan dan kebenaran. Lanjut teman-teman. Saya orang Makassar, penggemar Pak Jenderal Andika Perkasa. Pak PJ komunikasi terus. Cuman itu jawaban para PJ pilkada 2024 gara Mulyono jadi carur marut dan ngilani. Berapa Andika maju terus, perhatikan kebenaran dan keadilan lawan oligarki. Jokowi sudah berpengalaman curang, togel tangkap hadili. Suarakan terus kebenaran, jujuran, keadilan di negeri ini. Menang dengan cara itu tidak amanah, tidak terhormat. Semoga segala kecurangan di Jateng dibongkar dengan semangat penegakan demokrasi dan keadilan di negeri ini. Negara sudah dikuasai keluarga Mulyono dan kelompok-kelompoknya, aku yakin karena Dharma otomatis. Kalau cuman proses berjalan terus, palingnya cuman proses. Publik sudah tidak percaya lagi dengan proses, selagi dinasti politik tidak dilibas. Sampai kapan negara ini kayak begini? Saya tinggal di Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar, dukung Pak Andika Gubernur Jateng. Semoga upaya DPR berhasil dan bisa mengubah Palson yang kini dinyatakan suaranya menang. Selamat berjuang dan Pak Andika Gubernur Jateng yang dilantik. Wow, lawan Mulyono dan kroninya. Semua juga ketar-ketir kalau bongkar kasus korupsi. Begitulah susahnya melawan kumpulan berkedok pejuang rakyat Pak Prabowo. Inilah ujian awalnya pertama.
Semoga Ibu Risma Gus Hans tetap sehat, tetap semangat. Jawa Timur lebih baik, lebih bersih. Salam Ibu Risma, memang yang terbaik untuk Jatim Luhur. Negara sudah dirusak oleh Mulyono. Sebaiknya biang kerok kerusakan negara ini segera ditangkap buat pelajaran untuk pemimpin ke depan kita ini. Prabowo tidak mencerminkan contoh yang baik. Dia bukan presiden seluruh rakyat Indonesia, tapi presiden suatu golongan. Menyesal banget pilih dia jadi presiden. Pengalaman curang waktu Pilpres sukses sekarang diulang di Pilkada, miris dan prihatin. Sementara judul bansos korupsi dipelihara. Jujur, rakyat yang jadi korban sebetulnya bukan makin sejahtera, malah terpuruk. Pokoknya kalau Mulyono ikut kecimpungan di politik itu udah pasti banyak kecurangan dari awal. Saya udah yakin Andika bakalan menang kalau nggak ada dicurangin. Ceroboh hadir buat Mas Andika, semoga pilkada diulang kembali. Saya dari Bali sangat mendukung Bapak Andika Perkasa menjadi gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah, amin ya. Selamat ya Bapak Jenderal Andika, sukses selamanya. Benar sekali, pilkada 2024 harus diulang karena tidak adil dan tidak jujur. Mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mohon korupsi segera ditindak, bukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi yang lainnya, biar negara lebih baik, lebih bersih. Tetap pilih Bapak Andika, Bapak Henry, pilihan tepat terbaik gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Saya dari Toba yakin Gubernur Jateng Andika Perkasa menuju Presiden 2029 untuk Indonesia. Bravo Pak Andika sudah menjadi gubernur Jawa Tengah. Sikat orang-orang yang suka cewek-cewek dan para koruptor biar masyarakat Jawa Tengah lebih makmur. Kecurangan perlu diberantas demi keadilan. Dapatkah? Seharusnya dapat. Semangat Pak Andika, pastilah Pak Andika yang menang kalau tidak ada cewek-cewek. Hukum kok dimain-mainkan, Masya Allah, negara ini mau dibawa kemana? Demokrasi Indonesia yang dibangun dengan darah dan nyawa mahasiswa sudah dihancurkan oleh Jokowi. Apa kita hanya diam saja? PDIP tetap menyala di Jateng, buktinya Pak Andika yang didukung hanya satu partai dapat hampir 42% hidup banteng. Sukses idolaku Bapak Andika, doaku selalu dari jauh. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman, dan NKRI harga mati.